Halo guys, bersama gue di channel Will Mekun. Hari ini gue akan mesen anime lagi yang menjadi episode terakhir anime gue di musim Winter 2025 adalah Medalis. Ya, jadi bisa bilang Medalis sama Solev ini tamat bareng ya kan, karena emang tayangnya juga bareng. Jadi kita lihat apa yang akan menjadi penutup gitu kan untuk anime ini, karena ya pada akhirnya baik Inori ya kan sama Ryo ini emang apa ya, terus melakukan persiapan gitu kan agar nantinya ketika masuk ke dalam turnamen selanjutnya mereka sudah siap gitu kan, apalagi dengan teknik yang mereka ingin targetin gitu kan, seperti itu. Yaudah kita lihat setelah ini apa yang bakal terjadi, dan yaudah kita masuk ke episode terakhir dari Medalis. Let's go. Oke, langsung aja ke episode terakhir dari Medalis. Ya, let's go. Oke. Hmm. Dah, kaget gue. Tahu-tahu tiba-tiba menarik. Hmm, mau ngorek cacing lagi. Flashback ini ya. Pasti dimakan. Serem banget. Matanya estetik banget. Hmm, sangat menyakitkan gitu kan. Kalau mengingat masa lalu yang diambil Inori gitu. Iya. What? Kakaknya ngeselin banget tuh. Ya seri. Lucu sih kakaknya sih, demen gue. Dia agak underrated sih kalau untuk karakter di anime ini. Cuman tetap sih yang paling underrated tuh emang si ini ya apa, temennya si Sukasa itu yang cewek tuh. Ah, gue lupa namanya tuh. Itu paling underrated sih. Dia menjadi salah satu apa ya, ya peran besar juga lah gitu kan, bisa ngedevelop Sukasa juga gitu kan ketika berpasangan dengan dia gitu kan. Masih lama banget perjalanannya si siapa, Inori gitu kan, untuk bisa menyaingi si Hikaru ya kan. Oke. Wah, nggak kerasa main episode terakhir. Ya kan, berasa kemarin masih winter deh. Hmm. Hmm.
Yes. Karena developnya kerasa gitu kan si ini. Tahu-tahu dia tidur sini aja kan. Aduh, lucu banget sih. Lucu banget sih. Lucu banget emang. Kayak secara nggak langsung diangkat jadi anak angkat nih. Suka sama gitu. Hmm. Mhm. Inori. Yes. Oh, Hikaru. Wow. Kayak nostalgia banget ya di awal-awal gitu kan. Iya, ketemu lagi, Mas. Gila ya, ini anak misterius banget ini sumpah. Justru Hikaru yang agak tinggi. 150. Hype banget. Yes. Wah, ini Jun. Surprise sekali kan. Jun Yudaka. Enggak. Oh, iya, lu nggak bakal lupa suka saya kan. Mm-mm. Hmm. Hmm. Dia juga tes dia. Aku lucu sensei. Idolanya suruh nunduk ya. Gimana nggak enakan ya. Mm-mm.
Ya, ini dinamakan Inori Progress ya. Yeay. Iya, tinggal ini nih ya. Oh, iya, tinggal ininya nih apa namanya fantasi nih kan. Oh, nice. Spot banget ya. Kayak ini udah nyaman nih bikin adaptasi yang begini nih ya kan. Rio oke. Waduh, jadi jago nih. Oke. Oke. Semoga dilihat ini ya. Semoga dilihat si siapa. Ya minimal sama inilah ya, sama si Hikaru lah. Wis, musiknya keluar. Nice. Nice. Habis? Habis deh. Mm. Iya, kadang beri jalan. Hmm. Yes. Oke.
Mhm. Ini reminder apa yang terjadi di episode 1 sih. Ini kan. Mhm. Aha. Oke. Bahaya. Langsung musiknya keluar. Kaget gue bisa jalan gitu. Tek 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 tadi. Nice, 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 nice. Hmm. Ganti lagi, ganti lagi. Wah, gila. Masa laluku. Begitu? Hmm, cantik banget sih. Dia musiknya tuh pas banget dengan flashback yang terjadi ya kan itu bangga gue. Jadi gue sebagai penonton bangga gitu ngeliat perkembangan Inori gitu. Wow, 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 wow. Ush. Wow. Wow, wow, wow. Ngeri banget anjir. Gue ngeliat aja udah patah pinggang gue ngeliatnya tadi. Karena emang ya ini hasil latihan gitu. Ush. Hmm. Uh. Best. 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 Aduh. Best. Best, 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 best. Semoga
Tapi lolos kayak sih, yakin gue. Karena bagian dari oke. Hmm, thank you Rio. Hmm. Yeay. Oke. Ya, best. Masih ada ini kayak, masih ada ini sih potongan kayaknya. Karena kan nanggung ya 23 menit kan. Tapi nggak tahu, gue belum tahu. Tapi yang jelas ini penutup yang bagus dengan tes rencananya yang akhirnya berjalan dengan baik dan dua-duanya lulus gitu kan. Rio main sama si Nori gitu kan. Cantik banget dari penampilannya. Kita kita Takaraki Meru. Step 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 follow you step kaime. Mata ida ke aiwa. Kayak masih ada deh beberapa. Oh iya masih ada. Masih ada men. Masih ada men. Aduh, Miki taruh. Auranya emang nggak nahan. Oke. Hmm. Boom. Oke. Ya, jadi gue cek dulu di Twitter apakah ada season 2-nya apa enggak. Kita lihat dulu, oke. Oke, itulah episode terbaru ya kan, atau bisa bilang episode terakhir dari Medalis. Ya, jadi finally gitu kan, sebelum gue masuk ke episodenya, jadi bisa dibilang Medalis bakal lanjut untuk season 2-nya. Ini gue bakal taruh di sini. Jadi ya, sebenarnya emang apa ya, mungkin bukan announcement yang apa ya, membuat gue terkejut, karena emang apa, Medalis kan emang masuk project panjang ya dari Engi gitu kan, yang dimana mereka akan bikin 24, tapi mereka tidak langsung announce 24 gitu. Maksudnya tidak membuat sebuah apa namanya, membuat sebuah produksi gitu kan, untuk menayangkan 24 episode langsung, enggak. Jadi mereka bagi dua ternyata. Jadi mereka bagi dua dan ternyata season 2 itu langsung di announcement gitu loh. Jadi ya ini positif sih. Jadi akhirnya kita lihat bagaimana nanti perkembangan, atau bisa bilang mungkin bukan perkembangan lagi ya, tapi kayak akhirnya kita ngelihat nanti hasil yang akan didapatkan sama Inori ketika akhirnya nanti dia akhirnya selevel sama si Hikaru, dan kita lihat nanti apakah di kompetisi tersebut atau di Novice All Japan nanti Inori bakal berbuat banyak kayak gitu. Itu sih, jadi makanya ini bener-bener wah gila sih, ini menurut gue ini jadi salah satu
mungkin dark horse anime gitu kan di musim ini, yang bisa dibilang orang harus tahu anime ini gitu. Jadi ibarat kata pasti dalam satu musim itu pasti ada dark horse-nya lah gitu kan. Contoh lah kayak kemarin gitu kan, bisa dibilang ya ada beberapa anime yang bisa dibilang bagus lah. Gue bilang kayak Amagami itu juga lumayan gitu kan. Terus juga orang bilang Orb juga bisa dibilang salah satu dark horse juga gitu kan. Jadi ya gue lihat di musim ini ya yang paling kelihatan emang Medalis, karena sekali lagi men, ekspektasi yang bisa dibilang yang ditaruh gitu kan di anime ini kan, karena balik lagi ke studionya men. Orang akan mengira bahwa wah takut nanti ini bakal gagal lagi gitu kan, bikin adaptasi yang bagus untuk Medalis. Tapi ternyata semua itu dipatahkan, benar-benar dibayar dengan tuntas gitu kan, dibayar dengan sebuah karya yang dimana akhirnya ya diservet Engi. Jadi akhirnya lu bisa membuat sebuah anime gitu kan, yang secara tidak langsung gitu kan membuat nama lu jadi bagus lagi gitu loh. Jadi diservet sih. Jadi menurut gua ini salah satu best anime yang akhirnya dibuat sama Engi kayak gitu. Itu sih. Ya gue minta maaf kalau misalkan melihat atau bisa bilang ya tanpa mengurangi rasa hormat gue ketika gue akhirnya melihat beberapa garapan anime yang ada di Engi gitu kan. Tapi emang menurut gue yang the best emang tetap ini Medalis gitu kan, karena melihat bagaimana keseriusan mereka gitu kan untuk membuat animenya kayak gitu. It's okay gitu menurut gue, nggak masalah ketika akhirnya lu menggunakan sebuah pentas gitu kan, atau menganimasikan sebuah pentas gitu kan dengan CG, is okay gitu kan. Yang penting apa? Yang penting konsisten. Jadi gue lihat selama satu episode sampai 13 gitu, itu menurut gue benar-benar bagus gitu. Mau dari musiknya, mau dari animasinya, mau dari grafiknya, mau dari desain caranya gitu kan, yang gue rasa tidak jauh beda dengan manganya gitu kan. Jadi itu bagus untuk membuktikan bahwa Engi itu bisa gitu membuat anime yang seperti ini kayak gitu. Makanya gue bilang ini benar-benar dark horse banget dan layak diservet banget kalau di MAL dapat nilai 8. Bahkan menurut gue sih bisa 8,5 sih kalau misalkan emang orang tahu ini anime ya. Tapi kalau orang ini nggak tahu anime ya mungkin mentok-mentoknya 8,3 lah gitu kan. Tapi gue berharap semoga orang-orang lebih banyak tahu anime ini dan ya diservet sih untuk dapatin nilai yang lebih baik kayak gitu. Ya, kira-kira apakah ini yang menjadi outest gue? Masih rahasia. Jadi intinya ini pasti bakal kasih nilai tinggi gue jamin. Ini benar-benar gue puas dengan dengan segala bentuk gitu kan yang disajiin di season ini gitu kan. Tapi ya lebih baik lagi kita lihat nanti setelah ini gitu kan, apakah nanti Inori bisa menaklukkan ya kan All Novice Japan gitu. Mungkin minusnya sih sebenarnya bukan minus karena minus emang dari animenya, bukan. Minusnya ini emang karena rasa ketidaktahuan gue ketika akhirnya gue melihat bagaimana urutan atau bisa dibilang kompetisi yang dimainkan gitu kan sama si Inori gitu kan. Jadi ternyata emang yang membuat akhirnya yang membedakan dengan cabur lain dengan cabur ski es itu adalah bagaimana dia harus mengikuti kelasnya gitu kan. Kalau lu pengen ikut gitu kan dalam kompetisi yang sama seperti kelas yang lu incer gitu. Dia kan ngincer Hikaru kan, secara Hikaru tuh sudah tertinggi lah di situ. Jadi makanya di situ Inori tidak bisa ujuk-ujuk langsung ikut tes itu, enggak. Jadi harus melalui sebuah tes rencana gitu kan, di mana lu harus diuji bagaimana lu bisa menggunakan double XL, lu bisa menggunakan triple swallow ya kan, terus dan lain-lain, dan akhirnya semua bisa dilakukan oleh Inori kayak gitu. Ya udah, itu aja sih. Jadi gua rasa itu hanya ketidaktahuan gua, tapi intinya apa yang di anime itu sudah terinformasi dengan baik gitu kan. Jadi untuk lu ya kan yang mungkin nggak biasa nonton sama kayak gua pun juga tidak pernah nonton SGS kan, bahkan mungkin modelan kayak Yuri on Ice deh gitu kan, itu gue juga nggak nonton. Jadi makanya gue nggak tahu gitu kan bagaimana
cara bermainnya ski es. Bahkan gue aja nggak pernah main ski es, jadi untuk lo yang nggak tahu tentang ski es, ini cocok untuk lo tonton, dan lo akan jadi lebih tahu gitu kan bagaimana, oh ternyata ski es tuh begini ya, oh ternyata tekniknya begini ya, oh ternyata ikut kompetisi seperti ini ya, oh ternyata cara berseluncurnya seperti ini ya, oh ternyata equipmentnya sudah seperti ini ya, kayak gitu. Jadi semua tuh sudah dijelaskan dengan baik gitu. Itu sih. Jadi ya sekali lagi ini terlepas dari sportnya ya kan, emang yang dijual dari anime ini adalah bagaimana lu belajar dari tidak ada kata terlambat. Jadi semua bisa lakuin kalau lu mau usaha kayak gitu. Jadi benar-benar bagus banget episode ini. Bagus banget anime ini untuk mengajarkan agar tidak mudah menyerah kayak gitu. Yaudah, itu jadi gue episode 3 buat teman-teman yang sudah nonton dari episode 1 sampai episode 13. Jadi bisa dibilang tinggal 2 anime lagi yang belum tamat, ada Haraposuhan sama Watakekon gitu. Jadi tinggal 2 lagi sih, itu doang. Ya kalau kayak Shangri-La ya kan, atau mungkin kayak ya kalau Hyakano kan besok gitu kan. Malam ini gitu kan. Kayak Hyakano, Shangri-La itu kan malam ini. Jadi gue nggak hitung. Jadi intinya yang benar-benar emang belum tamat tuh cuman Watakekon sama Haraposuhan kayak gitu. Mungkin ada yang lupa, mungkin ada yang belum di notice, kayak cuman itu sih, seperti itu. Dan hingga akhirnya nanti kita masuk ke musim spring kayak gitu. Nanti bakal sibuk di minggu depan. Ini bakal gue coba semua sih. Jadi tenang aja, gue bakal coba semua, tergantung nanti anime ini aman apa enggak. Pokoknya kalau sesuatu anime yang gak aman, kemungkinan ada 2. Satu, nggak jadi gue react. Yang kedua, gue bakal tetap react tapi di drive gitu. Jadi makanya nanti lihat dulu situasinya, lihat dulu nanti, oke? Dan yaudah, itu dari gue yang masih subscribe sama saya anime spring apalagi yang kalian ingin nonton gue bahas. Dan thank you banget sudah ngikutin anime ini, dan jangan lupa subscribe biar semakin semangat dalam membuat video lainnya. Dan itu dari gue, dan sampai jumpa lagi di musim spring 2025.